Hanya belajar seminggu, bisa keterima SBMPTN dan diterima di PKN STAN. Simak video ini sampai selesai. Hola, perkenalkan nama aku Amelia Kristi, biasa dipanggil Amel atau Lia. Aku adalah alumni PKN STAN Angkatan 2019. Aku udah alumni, yeay. Aku dari Prodi D3 Kebendaraan Negara. Jadi puji Tuhan, aku tahun 2022 kemarin udah wisuda, dan di tahun ini, di tahun 2023 aku udah penempatan, dan sekarang lagi dalam masa latsar. Jadi setahun itu kita CPNS dulu, baru tahun depannya udah harus menjadi PNS. Nah, aku akan berbagi cerita aku gimana caranya aku bisa lulus keduanya, yaitu aku lulus SBMPTN dan juga keterima di PKN STAN. Aku akan berbagi tips dan trik juga buat teman-teman semua apa yang harus dilakukan biar bisa keterima di keduanya juga. Nah, puji Tuhannya kemarin itu aku kan lulus SMA itu di tahun 2019 dan langsung nyoba kedinasan dan juga ikut SBMPTN. Puji Tuhannya aku keterima di keduanya. So, dalam kesempatan kali ini, dalam video ini aku akan berbagi tips and trik wajib agar bisa keterima SBMPTN atau SNBT dan PKN STAN. Tips and trik yang pertama adalah miliki motivasi dan tujuan yang jelas. Kenapa kita harus memiliki motivasi dan tujuan yang jelas? Karena kalau kita nggak tahu apa sih yang pengen kita capai dan motivasi apa yang membawa kita mencapai tujuan itu, maka di sepanjang perjalanan kita, di sepanjang percobaan kita, atau di sepanjang perjuangan kita kalau ada hambatan dikit aja pasti langsung ngedumel. Ada masalah dikit aja pasti langsung menyalahkan situasi dan sebagainya dan merasa paling bersalah gitu. Nah, makanya kenapa perlu banget motivasi. Jadi kayak apa sih motivasi kamu untuk dapat X atau pengen ngejar X gitu. Jadi itu perlu banget. Dan tujuan kamu jelas. Misalnya tujuan kamu adalah mencapai keduanya, yaitu ikut SBMPTN dan nilainya bagus dan juga keterima di PKN STAN. Jadi set dulu targetnya apa, jelas dulu, clearkan dulu semuanya gitu. Jadi itu yang pertama, motivasi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, yaitu ketahui dan kuasai medan. Apa sih maksudnya? Jadi teman-teman semua harus tahu dulu nih, kalian bakal bertempur di medan yang gimana gitu, biar bisa memenangkan medan itu. Jadi kita harus survei dulu, misalnya nih, kalian udah set target tadi kan, yaitu keterima SBMPTN dan juga PKN STAN. Ya, setelah udah tahu tujuannya apa, pelajari medannya. Contohnya, untuk tes SPMB, PKN STAN, itu ada tes apa aja gitu. Nah, saran aku sih, kita juga harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kita ketahui bahwa terjadi perubahan pola tes pada saat SPMB kan. Jadi kayak di tahunku nih, tahun 2019, dan di tahun 2021 dan 2022 tentunya berbeda. Nah, tapi saran aku tetap pelajari aja semuanya polanya, biar kita ngerti gitu. Nah, kayak SBMPTN tadi juga, kita pelajari tes-tesnya gimana, apa aja, sehingga kita benar-benar bisa mengetahui gitu medan kita gimana, kita mau bertempur di bagian mana gitu, sehingga nanti kita bisa menang gitu. Jadi itu tadi, ketahui dan kuasai medan, pelajari pola-pola soalnya, ketahui tes apa aja yang bakal diteskan gitu. Terus juga pelajari tahun-tahun sebelumnya gimana, agar kita bisa ngerti polanya dan bisa menguasai gitu medan yang harus kita kerjakan gitu. Intinya kayak kita harus tahu gimana tipe soalnya, sistemnya gimana, dan agar kita bisa tahu masang strategi apa yang harus kita lakukan. Ketiga, analisis diri sendiri. Mengapa penting untuk menganalisis diri sendiri adalah agar kita tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana kita memasang strategi apa yang harus dimainkan. Karena kayak gini, setiap individu atau setiap manusia itu pasti memiliki kelemahan dan kekurangan yang berbeda gitu. Jadi model belajar antara satu orang dan orang lainnya pasti berbeda. Jadi oleh karena itu kita harus tahu, kenali diri sendiri. Tadi kita udah tahu target kita apa, kemudian yang kedua kita udah tahu medannya gimana, tipe soalnya gimana. Sekarang evaluasi ke diri sendiri, lihat ke diri sendiri.
kamu kekuatannya di mana gitu. Misalnya kekuatan kamu di matematika atau yang berbaur TPA gitu loh. Nah, kekurangan kamu di mana? Misalnya kamu grammarnya masih kurang gitu atau bahasa Inggrisnya masih kurang. Jadi kamu bisa nge-plotting belajar kamu itu porsinya yang lebih banyak di mana gitu. Jadi sangat penting untuk mengetahui diri sendiri gitu, kelemahan kekurangan kita di mana setelah mengetahui medan tadi. Keempat, yaitu pahami konsep dasar dan trik cepatnya. Mengapa ini sangat penting? Konsep dasar membantu kita tidak kebingungan, dan ketika soalnya dirubah atau berubah polanya, ketika kita tahu konsep dasarnya, kita akan dengan mudah mengerjakannya karena kita udah paham dasarnya. Dan kemudian mengapa memahami trik cepat itu sangat penting? Karena ketika kita memahami trik cepatnya, kita akan mengefisienkan waktu yang ada. Jadi kita bisa mengalokasikan waktu yang sisa itu untuk mengerjakan soal yang lebih sulit gitu. Makanya terkadang ada beberapa soal yang memiliki trik cepat. Jadi mending kita pelajari aja trik cepatnya agar menolong dan membantu kita untuk menghemat waktu. Yang kelima, perbanyak latihan soal. Mengapa ini sangat penting juga? Karena dengan terus mengasah atau terus latihan soal akan membuat kita terbiasa dengan semua tipe soal. Selain itu juga terkadang ada soal itu yang berulang gitu. Jadi kadang yang berulang itu benar-benar sama ataupun bisa cuma angka yang berubah atau polanya doang. Jadi kalau kita terus latihan soal ya kita kan terbiasa dengan soal. Selain itu saran aku ikut terus try out karena dengan itu kita akan terus melatih diri kita untuk mengerjakan soal dan berpacu dengan waktu. Jadi kalau ada kesempatan untuk ikut try out, menurut aku ambil aja, dan sering-sering latihan soal itu membuat kita makin siap untuk menghadapi tes yang sesungguhnya. Keenam, jadwalkan jadwal belajar dan fokus. Mengapa menjadwalkan jadwal belajar ini penting? Agar kita tahu kita bakal belajar apa. Misalnya, dalam seminggu kita udah menjadwalkan apa aja pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai dan dipelajari. Atau di waktu tertentu khusus untuk latihan soal, atau di waktu tertentu khusus untuk memahami konsep. Nah, jadi dengan menjadwalkan ini akan membantu otak kita juga berpikir teratur gitu. Kemudian, mengapa fokus itu penting? Karena pasti dalam belajar ada titik jemu atau titik capek gitu. Nah, kalau kita nggak fokus, nanti kita bisa teralihkan gitu, terdistraksi dengan lingkungan sekitar, misalnya handphone kita atau notifikasi-notifikasi lainnya yang mengganggu kita. Jadi saran aku selama belajar mending HP-nya di nonaktifkan ataupun bisa stop dulu dari beberapa media sosial teman-teman. Karena aku juga dulu kayak gitu, aku narik diri dari media sosial yang lainnya. Yang ketujuh, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan. Jangan lupa minta restu orang tua untuk menemani perjuangan kita dalam meraih impian kita. Sekian 7 tips and trik dari aku agar bisa keterima SBMPTN dan keterima di PKN STAN. Seperti di awal video tadi, aku bilang bahwa aku cuma belajar seminggu, itu benar. Jadi untuk persiapan SBMPTN, aku cuma belajar seminggu, itu pun cuma malamnya doang. Aku mulai sekitar habis selesai makan malam, jam 7-an gitu. Jadi kayak ibaratnya startnya di situ, itu durasinya nggak tentu, kadang 2-4 jam. Kadang bisa 2 jam, kadang 3 jam, atau 4 jaman gitu buat belajar. Karena waktu itu aku memang nggak ada planning untuk ikut SBMPTN, makanya aku belajarnya singkat gitu, cuman seminggu. Tapi ketika aku nerapin 7 tips and trik tadi, aku berhasil keterima SBMPTN. Nah, tapi untuk yang PKN STAN, karena emang aku niatin dari awal, makanya itu aku belajarnya sebulan. Jadi kayak aku nggak belajar seminggu. Kalau untuk STAN aku jujur belajar sebulan. Tapi untuk SBMPTN aku cuma belajar seminggu, itu pun cuma malam dan start dari jam 7 gitu. Jadi kayak aku jam 9 atau jam 12, 11 itu udah tidur gitu. Jadi kayak cuman 2-4 jam doang dalam seminggu. Dalam seminggu nih, 7 hari. Nah, kalau untuk yang STAN tuh aku belajar sebulan, dan emang aku tetap nerapin 7 tips and trik tadi, dan benar-benar menurut aku sebulan untuk belajar PKN STAN itu sangat-sangat cukup gitu. Kalau emang benar-benar nerapin 7 tadi ya, dan untuk seminggu SBMPTN itu cukup sih kalau benar-benar serius dan nerapin 7 tips and trik dari aku. Mungkin sekian dari aku, sekian juga dari video ini. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Mungkin ketika ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar, nanti aku bales
ataupun boleh mengunjungi media sosial aku yang lainnya. Link Tree aku taruh di deskripsi YouTube aku, jadi bisa ke sana aja. Nah, mungkin sekian bisa dipraktekkan 7 tips and trick dari aku ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube aku, dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video setiap aku ngupload gitu. Karena kedepannya aku akan ngupload tentang kedinasan dan terkhusus untuk STAN dan juga SBMPTN dan CPNS. Jadi sekiranya video-video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi berjuang untuk mengejar mimpi teman-teman. Nanti mungkin di video berikutnya aku akan bahas soal ataupun juga membagikan link PDF aku yang berisi soal-soal dan materi, dan menurut aku tuh worth it buat teman-teman yang nggak bimbel dan pengen belajar mandiri, ataupun bimbel tapi masih pengen untuk belajar mandiri. Oke, sekian video aku. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!